Setelah petualangan yang panjang dan melelahkan, Alon akhirnya kembali ke mansionnya yang megah. Ia menghela napas lega, seolah beban berat telah terangkat dari pundaknya. Sambil bergumam, akhirnya aku pulang, rumahku sayang. Namun, kedamaian itu tak bertahan lama. Alon membuka pintu ruang kerjanya dan disambut tumpukan dokumen setinggi gunung. Ia bergumam, aku pergi selama 3 bulan ya. Badanku jadi pegal-pegal seolah-olah ia baru saja kembali dari medan perang yang panjang. Tumpukan dokumen itu seolah hidup, menyambut Alon dengan senyum lebar dan tangan terbuka seolah-olah mereka adalah teman lama yang telah lama menanti. Namun, Alon hanya bisa bergumam najis menunjukkan betapa ia membenci pekerjaan yang menumpuk itu. Alon segera menutup pintu ruang kerjanya seolah-olah ia baru saja lolos dari bahaya besar. Ia menghela napas lega, Aku kira yang barusan itu ruanganku, bergumam, menyadari bahwa ia hampir saja terjebak dalam tumpukan pekerjaan yang mengerikan. Alon merenung sejenak, memikirkan nasibnya yang tak kunjung mendapatkan kedamaian. Ia bergumam, seolah mencari solusi dari masalah yang tak berujung. Alon kembali ke meja kerjanya, dikelilingi tumpukan dokumen yang tak ada habisnya. Ia menghela napas panjang, ia bergumam, iya, setelah beres semua, pokoknya aku mau ambil liburan. Titik. Ia bertanya-tanya sebenarnya kapan aku bisa dapat kehidupan bangsawan yang damai. Setelah seminggu penuh bekerja keras, Alon akhirnya mendapatkan liburan singkat sebagai hadiah untuk dirinya sendiri. Ia terlihat menikmati roti panggang yang lezat. Oh, lezat. Ia bergumam, memang apa yang lebih baik dari kedamaian dan kekayaan berlimpah. Namun, liburan singkat itu tak cukup untuk menghilangkan stres Alon. Ia terlihat memegang kristal salju kecil. Baru 1 minggu liburan saja sudah bikin stres, bergumam seolah ia adalah pekerja lembur yang tak pernah istirahat. Alon merenung, memikirkan tentang ritual Hensil dan misteri Dewa Agung yang terlupakan, serta kekuatan Black Ones yang mondar-mandir melakukan itu. Ia terlihat mencoba memahami teka-teki yang rumit ini. Alon dengan ekspresi serius bergumam dimulai dengan memecahkan pertanyaan Ultulrus saja, kurasa. Ia terlihat siap menghadapi tantangan yang ada di depannya, seolah ia telah menemukan petunjuk penting. Alon merenung, mengingat kata-kata Ultulrus, kau manusia yang telah mengingat isyarat tangan juga misteri dari Dewa Agung yang terlupakan. Ia bergumam, iya sih, aku sudah pernah dengar soal hand sign dan misterinya, tapi cuma sekadar itu saja menunjukkan bahwa ia hanya memiliki sedikit informasi. Alon terus merenung, memikirkan tentang Wicked Ones. Ia bertanya-tanya kenapa Ultulrus punya nama yang terlupakan, seperti dewa-dewa dari timur. Selain itu, baru kali ini juga aku lihat seseorang menguap lalu menghilang seperti itu. Ia bergumam, menunjukkan kebingungannya. Alon merenung, memikirkan tentang Outer God. Ia bertanya-tanya kenapa Outer God itu muncul di sini. Jadi masalah, kalau dia bisa turun berarti Outer God lain berkemungkinan turun juga. Ia bergumam, menyadari ancaman yang lebih besar. Alon menghela napas, iya sih memang tidak terlalu merepotkan jika dibandingkan dengan Five Great Sins. Setidaknya turunnya Outer God ada tanda-tanda terlebih dulu. Ia bergumam, merasa sedikit lega namun tetap waspada. Alon menatap ke kejauhan, aku ingin sekali mengunjungi Kahara, ia bergumam. Tapi walaupun aku tahu di mana tempatnya, aku tetap tak bisa ke sana. Ia menambahkan menunjukkan bahwa ia memiliki batasan. Alon melihat catatan terkait psikedelia agar tidak lupa. Ia membaca tulisan di sana. Wahai engkau yang menanggung kehendak, pergilah ke Kahara, kota dari dewa kuno. Ia merenung, kota itu masih belum ditemukan para explorer. Kalau aku bergegas ke sana nantinya cuman akan memperumit keadaan. Ia bergumam, memutuskan untuk tidak terburu-buru. Evan masuk ke ruangan Alon Count. Ia memanggil. Suhu di sini terasa dingin sekali. Apa karena magic? Ia bertanya. Sementara Alon hanya bergumam, seolah ia sudah terbiasa dengan fenomena aneh. Alon duduk di kursinya, dikelilingi oleh buku-buku dan artefak sihir. Ia bergumam sepertinya sudah makin baik sekarang. Penelitian yang kulakukan selama liburan membuahkan hasil juga. Ia menambahkan, merasa puas dengan kemajuannya. Evan mengatakan, bagaimana bilangannya? Ya, katanya ada kota tersembunyi yang ditemukan di koloni. Ia menjelaskan, seolah ia sedang berbagi informasi penting. Yutia dengan ekspresi serius dan mata merah menyala duduk di depan bola kristal. Itu saja untuk hari ini, ia bergumam mengakhiri rapat Blue Moon. Rapat setengah tahunan Blue Moon melalui Crystal Ball berlangsung singkat, biasanya kurang dari 10 menit. Namun, kali ini ada yang berbeda. Seorang bertanya, katanya Great Moon hampir mampir ke Caliburn ya. Deus, dia orangnya seperti apa di sana?
Deus yang biasanya pendiam, kini terlihat serius. Ia berkata, kebetulan ada sesuatu yang ingin kubicarakan pada kalian soal itu. Seorang terkejut bertanya, oh, Deus benaran mau ngomong nih? Ceritanya bermula seperti ini, narasi muncul di layar, mengisyaratkan bahwa Deus akan menceritakan kisah yang panjang dan menarik. Deus menceritakan bahwa di saat semua orang putus asa dan diselimuti rasa takut, Great Moon maju seorang diri dan menantang seorang berduel. Ia menambahkan, kalau kupikir-pikir lagi, aku yakin dia sudah memprediksi kejadian itu dan telah mempersiapkan semuanya. Tapi tunggu, kenapa dia bisa tahu soal duel sakral? Itu berarti dia memang tahu segalanya. Seorang terkejut bergumam ditunggu, kayaknya ini sudah berlebihan. Deus dengan ekspresi serius menyatakan sekarang masuk ke bagian paling penting. Ia terlihat siap mengungkapkan sesuatu yang mengejutkan. Deus melanjutkan ceritanya, tak satu pun yang bisa memprediksi serangan terakhir itu kecuali Great Moon. Bukan main, setelah itu dia mempersiapkan serangan balasannya. Seorang ketakutan berteriak Yutia, tolong. Yutia dengan senyum licik dan mata merah menyala muncul di layar. Ia berkata Great Moon merupakan entitas yang luar biasa. Seorang ketakutan berteriak mati aku. 2 jam kemudian Deus dengan ekspresi lelah bergumam, sepertinya aku kebanyakan bicara, sampai bertemu 6 bulan lagi. Yutia dengan senyum tipis berkata cerita yang kamu bawa sangat seru. Radan, seorang dan Rine terlihat kelelahan setelah rapat yang panjang. Mereka duduk di depan bola kristal seolah-olah mereka baru saja melewati pertempuran yang sengit. Rapat Blue Moon berlangsung selama total 3 jam, sebuah rekor yang belum pernah tercapai dalam sejarah rapat Blue Moon. Ini menunjukkan betapa pentingnya informasi yang disampaikan Deus. Alon yang sedang menikmati waktu luangnya tiba-tiba melihat tumpukan hadiah di depan mansionnya. Ia bertanya-tanya semua hadiah ini apa, menunjukkan kebingungannya. Evan dengan ekspresi ceria memegang sebuah artefak dan berkata, oh, artefak dari lantai terdalam labirin. Kita bisa beli mansion dengan ini. Ia terlihat sangat senang dengan hadiah yang didapat. Alon dengan ekspresi bingung memegang piala emas dan berkata, aku sama sekali tidak tahu bangsawan mana yang mengirimkannya. Ia terlihat sedikit terkejut dengan banyaknya hadiah yang ia terima. Alon membaca surat yang menyertai hadiah-hadiah itu, isinya juga sangat wow. Ia kemudian bergumam pasti sudah ada rumor baik yang tersebar. Ia menyadari bahwa semua hadiah ini cuma gara-gara satu koneksi, yaitu Deus. Alon dengan ekspresi puas memegang piala emas dan berkata, ada satu hal yang harus dipelajari dengan cepat oleh setiap pebisnis kecil, yaitu menerima apa yang sudah ditawarkan. Ia terlihat sangat senang dengan hadiah yang ia terima. Seminggu kemudian, hadiah-hadiah itu masih terus berdatangan memenuhi mansion Alon. Pemandangan mansion yang megah dengan langit biru cerah menunjukkan betapa berlimpahnya kekayaan yang ia miliki. Evan dengan ekspresi lelah membawa tumpukan hadiah lain dan berkata, sudah seminggu masih belum berhenti datang. Alon dengan ekspresi terkejut bergumam, mengejutkan juga. Kenal satu Master Knight saja sudah sangat menguntungkan. Alon dengan ekspresi bangga memegang liontin dan berkata, Deus, Papa bangga punya putra sepertimu. Ia kemudian menambahkan akan kumaafkan dosamu yang tak pernah menghubungiku hingga sekarang. Ia terlihat sangat menyayangi Deus. Sebulan kemudian kiriman hadiah terus berdatangan membuat Alon kewalahan. Ia menatap tumpukan hadiah dengan ekspresi lelah menunjukkan betapa ia sudah muak dengan semua ini. Alon merenung, kalau dipikir-pikir sebaiknya aku kembalikan saja hadiah yang terlalu megah. Ini jadi mulai terasa memalukan. Ia bergumam, merasa sedikit malu dengan semua hadiah yang ia terima. Di awal musim panas, saat kiriman hadiah menjadi semakin jarang, Alon memutuskan untuk mengambil tindakan. Pemandangan langit biru cerah dengan dedaunan hijau menunjukkan suasana yang tenang. Di Teria, ibu kota kerajaan Asteria, sebuah rapat besar akan segera dimulai. Bangunan megah dengan pilar-pilar tinggi menunjukkan kemewahan dan kekuasaan. Alon dengan langkah tergesa-gesa berlari menuju tempat rapat. Suara langkah kakinya yang cepat menunjukkan betapa ia terburu-buru. Alon dengan ekspresi panik berkata, sial. Bisa-bisanya aku terlambat di rapat besar pertamaku. Ia kemudian menambahkan aku tak mau sampai menarik perhatian. Ia terlihat sangat khawatir akan terlambat. Evan dengan senyum tipis berkata, jarang-jarang dia jalan secepat itu. Kurasa dia sedang sangat terburu-buru. Ia terlihat geli melihat Alon yang terburu-buru. Evan dengan ekspresi terkejut melihat para bangsawan lain mengikutinya. Mereka semua kelihatannya mulai mengikuti Alon. Ia bertanya-tanya, menunjukkan kebingungannya.
Alon dengan ekspresi cemas mengintip dari balik pintu. Ia terlihat khawatir akan terlambat dan menarik perhatian. Alon memasuki ruang rapat yang megah, ternyata tidak terlambat. Mantap, ia terlihat lega dan senang karena tidak terlambat. Alon mengamati tata letak ruang rapat, faksi royalis ada di kiri dan faksi bangsawan ada di kanan. Berarti yang di tengah ini faksi moderat kan? Ia bergumam, mencoba memahami dinamika politik di sana. Alon memutuskan untuk duduk di belakang selalu menjadi pilihan baik. Ia bergumam menunjukkan bahwa ia ingin menghindari perhatian. Alon dengan ekspresi bingung melihat dua bangsawan yang menatapnya. Ia bertanya-tanya mengapa mereka menatapnya seperti itu. Alon dengan ekspresi terkejut bergumam hahu, bukannya beberapa menit lalu mereka masih di luar. Ia terlihat bingung dengan kemunculan tiba-tiba para bangsawan itu. Alon dengan ekspresi cemas berkata, aku ditatap mereka gara-gara mau duduk di belakang. Kalau begitu kursi tengah saja. Ia terlihat mencoba menghindari perhatian. Alon dengan ekspresi cemas ditatap tajam oleh para bangsawan. Ia bertanya-tanya, Tuan, Anda sedang apa? Ia terlihat sangat tidak nyaman dengan perhatian yang ia dapatkan. Alon dengan ekspresi cemas mencoba mencari tempat duduk yang aman dan dia duduk di depan. Ia bergumam menunjukkan kebingungannya. Alon dengan ekspresi terkejut berkata, wah, mereka menungguku masuk duluan karena tidak ingin duduk di depan. Ia terlihat bingung dengan perilaku para bangsawan itu. Alon dengan ekspresi serius berkata seriusan, memang pengaruhnya apa duduk dekat para pimpinan faksi. Ia terlihat mencoba memahami dinamika politik di sana. Seorang bangsawan berdiri di tengah ruangan, mari kita mulai rapat besar ini. Ia mengumumkan, memulai rapat yang penting. Bangsawan itu melanjutkan, pertama-tama izinkan aku mengumumkan faksi baru, Kalpa, yang telah secara resmi menerima hak votenya. Alon dengan ekspresi lelah bergumam moga cepat kelar deh. Ia kemudian terkejut saat bangsawan itu menyebutkan Count Palatio, ketua faksi Kalpa. Alon dengan ekspresi terkejut berkata, hah? Kalpa? Apaan? Ia terlihat sangat bingung dengan pengumuman itu, seolah ia tidak tahu apa-apa. Alon yang masih terkejut bertanya-tanya dalam hati, apa cuma aku yang tidak tahu soal ini? Ia merasa bingung dengan situasi yang tiba-tiba ini, seolah ia adalah satu-satunya yang tidak memahami apa yang sedang terjadi. Alon menatap Kalia dan Loria yang tersenyum licik di depannya, bertanya-tanya, kenapa mereka cengar-cengir begitu? Ia merasa ada sesuatu yang tidak beres, seolah ia sedang menjadi korban dari sebuah rencana besar. Alon merenung, menyadari bahwa aliansi antara Zenonia dan Altia telah menghasilkan faksi baru. Ia merasa bingung dengan nama Kalpa dan bergumam, tapi seharusnya aliansi mereka tidak bertahan lama, ini tidak masuk akal. Seorang bangsawan bertanya kepada Alon, Count sebagai ketua faksi Kalpa, apakah ada sepatah dua patah kata yang ingin disampaikan? Alon dengan ekspresi terkejut bergumam sebentar. Aku ketua faksi ini? Alon terdiam sejenak mencoba mencerna informasi yang baru saja ia dengar. Ia bergumam, tadi dia bilang. Alon menatap ke sekeliling ruangan dengan ekspresi panik, menyadari bahwa ia telah menjadi ketua faksi jahat baru ini. Keringat dingin mengucur di dahinya, menunjukkan betapa terkejutnya ia dengan situasi ini. Alon dengan ekspresi tidak percaya bergumam, adalah aku. Ia merasa sangat terkejut dan bingung dengan pengumuman yang tiba-tiba ini, seolah ia baru saja terbangun dari mimpi buruk.